Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hairunisa dengan NIM 1242100092. Saya di sini akan menjawab soal-soal ulangan tengah semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Baik, soal yang pertama adalah jelaskan pengertian peradaban Islam, berikan contoh perkembangan peradaban Islam di masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang berpengaruh terhadap kemajuan umat Islam. Jadi, peradaban Islam adalah totalitas pencapaian budaya, ilmu pengetahuan seni, dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam konteks ajaran Islam. Kemudian contoh peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW, yaitu pembentukan masyarakat Madinah, kemudian yang keduanya pengajaran ilmu, dan yang terakhir seni dan arsitektur. Kemudian contoh perkembangan Islam pada masa Khulafaur Rasyidin, yang pertama ada penyebaran ilmu pengetahuan, keduanya sistem administrasi, dan yang ketiganya perkembangan infrastruktur. Kemudian soal keduanya, bagaimana dampak hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah terhadap perkembangan peradaban Islam? Jelaskan bagaimana peristiwa tersebut mempengaruhi aspek politik, sosial, dan ekonomi dalam Islam. Jadi peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi merupakan titik balik yang sangat penting bagi sejarah peradaban Islam. Jadi hijrah ini juga tidak hanya aspek spiritual saja, tetapi membawa perubahan kepada aspek politik, ekonomi, dan sosial. Kemudian dampak terhadap aspek politik seperti pembentukan negara Islam di Madinah, Piagam Madinah, dan kesatuan umat Islam. Kemudian dampak terhadap aspek sosial seperti persaudaraan Muhajirin dan Ansor, aturan Islam yang berlandasan Islam, masyarakat yang berbasis pada etika dan moral Islam. Kemudian dampak terhadap aspek ekonomi, yang pertama sistem ekonomi yang berkeadilan, kemudian yang keduanya perdagangan dan ekspansi ekonomi, dan yang ketiganya pembangunan infrastruktur. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu bandingkan perkembangan ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Jelaskan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan berkembangnya ilmu pengetahuan di kedua masa tersebut. Jadi pada masa dinasti Umayyah, perkembangan ilmu pengetahuan lebih dipengaruhi oleh ekspansi wilayah dan pertemuan budaya. Meskipun beberapa ilmu pengetahuan mulai berkembang seperti kedokteran dan astronomi, pengaruhnya lebih besar dari masa Abbasiyah. Dan pada masa dinasti Abbasiyah, ilmu pengetahuan itu mencapai puncaknya karena berkat adanya pusat-pusat ilmiah seperti Bait al-Hikmah, penerjemah karya-karya ilmiah, dan kebijakan yang mendorong pembelajaran dan inovasi. Jadi faktor utama yang mendukung perkembangan ilmu pengetahuan di antara pada masa kedua tersebut yaitu perkembangan budaya, perluasan wilayah, dan dukungan dari penguasa. Meskipun hasilnya jauh lebih besar pada masa Abbasiyah dibandingkan dengan pada masa Umayyah. Kemudian soal yang keempatnya, apa yang dimaksud dengan zaman keemasan Islam? Sebutkan tokoh-tokoh ilmuwan muslim yang berkontribusi besar pada masa zaman keemasan Islam beserta bidang ilmu yang mereka kembangkan. Zaman keemasan Islam adalah periode kejayaan peradaban Islam di bidang ilmu pengetahuan, sosial, dan budaya pada abad ke-8 sampai abad ke-13. Pada masa ini ilmuwan muslim banyak yang berkontribusi besar pada bidang ilmu, diantaranya Ibnu Hayyan. Beliau adalah sering dikenal sebagai bapak kimia modern. Kemudian Al-Bantani, ahli astronomi yang menemukan
360 hari. Dan Al-Khwarizmi, beliau ahli matematika yang menemukan aljabar. Kemudian Ibnu Qura, ahli matematika dan astronom. Kemudian Ibnu Al-Farabi, ahli filsafat. Kemudian Ibnu Al-Haytham, fisikawan yang menemukan optik. Kemudian Ibnu Sina, filsuf dan kedokteran. Kemudian Ibnu Rusdi, filsuf. Kemudian Al-Kindi, filsuf. Dan yang terakhir Sanad Ibnu Ali, astronom. Kemudian soal yang kelimanya, jelaskan bagaimana pengaruh kebijakan toleransi beragama yang diterapkan pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah terhadap kehidupan masyarakat. Berikan contoh konkret dari kebijakan tersebut dan bagaimana dampaknya bagi kemajuan peradaban Islam. Kebijakan toleransi beragama pada masa pemerintahan Kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah itu memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan masyarakat dan kemajuan peradaban Islam. Kekhalifahan Umayyah, kebijakannya Umayyah menerapkan kebijakan toleransi terhadap non-muslim, khususnya orang-orang Kristen dan Yahudi. Mereka diizinkan untuk memeluk agama mereka, tetapi menjalankan praktik keagamaan asalkan mereka harus membayar pajak jizyah. Kemudian dampaknya kebijakan ini menciptakan suasana yang relatif damai dan kooperatif. Kemungkinan intelektual Kristen dan Yahudi berkontribusi pada bidang ilmu pengetahuan dan filsafat. Pada Kekhalifahan Abbasiyah, kebijakannya Abbasiyah melanjutkan kebijakan toleransi dengan lebih memperluas partisipasi non-muslim dalam pemerintahan dan masyarakat. Mereka mendirikan institusi pendidikan yang terbuka bagi semua kalangan. Dampaknya hal ini mendorong kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Mungkin sekian yang dapat saya jawab dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Maaf bila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.